kuliahnya ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya terusin ya yang tentang kolom. Karena Kak Tantonya sepertinya masih di luar kota ya. Jadi saya ngajar lagi. Waktu 3 minggu sebelumnya ya kalau nggak salah. Saya tuh udah ngajarkan tentang kolom yang jenisnya pendek ya. Jadi kan kolom itu ada dua macam, kolom langsing dan kolom pendek ya. Nah, yang kolom pendek itu pertama kali saya ajarkan 3 minggu yang lalu. Nah, sekarang sambungannya ya, masih tentang kolom pendek. Nah, kolom pendek itu ini ya tentang kolom pendek. Kolom pendek itu dibebani beban dari atas ya, karena fungsinya memang sebagai tanda kutip bangunan ya. Nah, kalau di jembatan namanya dia bukan sebut kolom, namanya pilar atau pier ya, tulisannya pier gitu. Nah, kalau di bangunan gedung biasanya disebutnya kolom ya. Nah, kolom itu secara umum memang dibebani dari atas seperti ini ya, atas seperti ini. Nah, bedanya kalau gambar kiri ini bebannya kan pas di tengah kolom ya. Nah, makanya ini disebut beban konsentrik. Tapi kondisi murni kolom dibebani secara persis di tengah-tengahnya itu ya bisa dibilang nggak ada ya. Kan umumnya kolom itu akan nyambung dengan balok, kemudian baloknya nyambung dengan pelat ya. Nah, dari pelat dan balok itu kan ada beban-beban lainnya yang arahnya ke arah bawah ya, yaitu beban-beban gravitasi berupa dead load atau left load. Nah, beban-beban yang ada dari lokasi sini ya, yang dari balok dan pelat itu akan menyebabkan kondisi seperti ini ya. Jadi seakan-akan beban terpusatnya itu ada di suatu tempat di luar area penampang kolom ya. Nah, kemudian jaraknya dari tengah-tengah kolom ke lokasi si beban itu disebut dengan eksentrisitas ya. Nah, kalau kayak gini namanya kolom yang dibebani secara eksentrik. Kalau ini dibebani secara konsentrik ya. Ini ada tulisannya di bawah. Nah, sekarang kita bahas beban yang eksentrik ya, yang artinya nggak pas di atasnya kolomnya ya, nggak pas di tengah-tengah penampang kolom. Nah, contohnya ya, di gambar ini kan penampang kolom ya, kemudian ada beban, lokasinya di sini nih, ada warna biru ini ya, yang seperti tanda tambah warna biru, itu lokasi beban. Nah, apa yang terjadi pada baloknya? Ya pasti baloknya itu mengalami gaya-gaya dalam ya. Nah, prinsipnya sebenarnya sangat-sangat mirip dengan balok ya, di mana apa yang terjadi di dalam penampang kolom ini akan ada nih gaya tarik baja ya, itu juga ada di baloknya. Kemudian gaya tekan pada baja CS1 aksen ya. Terus kalau di sini kan ada baja tulangan di lokasi sini ya, di level ini, maka ada compression baja yang kedua ya. Kemudian di bagian tekan beton itu juga ada tekan ya, compression konkret. Nah, seperti itulah ya. Jadi apa yang terjadi sangat-sangat mirip dengan yang terjadi pada penampang beton ya. Nah, bedanya kalau di kolom ada kemungkinan tulangannya itu nggak cuma ngumpul di atas atau ngumpul di bawah ya, tapi ada juga tulangan yang ada di level sini ya, di tengah-tengah. Atau bisa juga lokasi tulangannya itu sedikit di atas garis netral ini ya. Misalkan di sini nih, di sini ada tulangan, di sini ada tulangan.
terus di bawah garis netral juga ada tulangan di kiri, di kanan ya. Jadi ada beberapa level lokasi tulangan-tulangan pada kolom ya. Kalau balok kan biasanya tulangannya ngumpul di atas atau di bawah gitu ya. Walaupun mungkin dibuat 2 lapis misalkan ya, kalau tulangannya sangat banyak yang diperlukan dibuat 2 lapis, ada kemungkinan seperti itu. Tapi prinsipnya ditaruhnya ngumpul di atas, ngumpul di bawah. Kalau kolom itu justru disebar, dan sebaiknya disebarnya sama rata ya, seperti ini, disebarkan sama rata. Nah, jadi apa yang terjadi pada kolom ini ya, ini kesamaan kesetimbangan gayanya ya. Jadi ini adalah PN, yaitu gaya tahan aksial nominal ya. Nah, PN itu karena mengikuti hukum kesetimbangan gaya secara horizontal ya, maka PN itu harus sama dengan semua compression yang terjadi dan dikurangi tension yang terjadi ya. Nah, ini berarti compression dari beton, compression dari tulangan baja yang lapisan pertama ya, lapisan pertama itu yang paling atas. Kemudian dikurangi compression baja lapisan kedua yang ini ya. Kemudian dikurangi tension yang ini, tension baja ya. Nah, kemudian PN-nya ini tidak lebih besar dari PN maksimum. Nah, PN maksimum itu nanti ada penjelasannya ya di halaman selanjutnya. Nah, kemudian prinsipnya ya sama seperti kalau kita mendesain balok yang mengalami gaya aksial ya. Gaya aksial pada kolom yang kondisi ultimate ya, itu adalah suatu faktor reduksi atau P2 dikalikan dengan fenominal ya. Nah, P2 itu apa? Itu kan sudah saya terangkan di bahan kuliah 3 minggu yang lalu ya. Apa itu P2? Yaitu faktor reduksi kekuatan nominal ya. Nah, kemudian ada Y2 adalah setengah dari H ya. H itu kan tinggi penampang kolom. Nah, Y itu setengahnya. Y adalah jarak dari tepi serat tekan ke pusat plastis. Jadi ini Y ya. Ini dari sini ke sini Y. Nah, kemudian kalau kita set pusat momennya ada di tengah kolom ya. Jadi di sini ya, pusat momennya di garis netral ini. Maka momen nominal itu adalah fenominal kali eksentrisitas ya. Ini kan fenominal. Nah, eksentrisitas itu dari sini sampai ke ini ya, sampai ke tengah-tengahnya penampang kolom. Nah, fenominal kali eksentrisitas adalah setiap gaya yang terjadi dikalikan dengan lengan momen masing-masing ya. Nah, kita lihat posisinya. Kan patokannya garisnya di sini ya, posisi momennya. Jadi akan ada CS1 aksen dikali lengan momennya, kemudian CC kali lengan momennya. Nah, kalau CS2 nggak ada ya, CS2 aksen nggak ada karena pas di posisi momen, jadi nggak ada lengan momennya. Kalau lengan momennya 0 ya nggak usah ditulis di persamaannya. Kemudian ada TS ya, karena TS ini arahnya berlawanan dengan CS1 aksen dan CC, maka kita tulis seperti ini ya. Jadi prinsipnya setiap gaya dikalikan dengan lengan momen masing-masing ya. Nah, kemudian jarak garis netral C diasumsikan berada di dalam daerah D, sehingga tulangan AS benar-benar mengalami daya tarik. Jadi garis netral atau C-nya itu kan dari sini sampai ke sini ya. Nah, ini kan segitiga tegangan. C itu kan dari atas sampai ke perpindahan tegangan ya, dari yang semula
regangan tekan menjadi regangan tarik. Nah, ini bagian yang mengalami tarik pada kolom, ya. Jadi segininya kolom ya, kalau ditarik garis ke sini. Nah, kemudian karena lokasi tulangan AS ada di bagian tarik, maka AS-nya akan mengalami tarik. Ya. Nah, sekarang kita pakai gambar tadi, tapi tulangannya yang tengah-tengah dihapus ya. Tujuannya supaya nggak terlalu ribet untuk menerangkan prinsip cara untuk menghitung AS aksen, AS, dan PN ya. Nah, ini supaya mudah dihapus dulu tulangannya. Nah, ini prinsipnya ya, bahwa akan ada beberapa gaya ini ya. Ada CS aksen, yaitu gaya tekannya pada baja ya. Kemudian CC, kompresi ini pada konkrit atau beton. Lalu ada TS, TS itu tensinya baja ya. Nah, kemudian kita mau mendapatkan persamaan AS aksen ya. Nah, maka kita misalkan set pusat momennya di tulangan tarik AS ya. Jadi kita mau ngitung momen, lokasinya di sini pusat pusat momennya. Nah, kemudian dengan prinsip setiap gaya dikalikan dengan momen, maka kita bisa dapatkan AS aksen itu adalah fungsi dari gaya-gaya yang terjadi ya. Jadi ada PN, PN itu yang ini ya, kalikan E. Kemudian minus CC kali D minus A/2 ya. Kemudian dibagi dengan Fs aksen kali D min E aksen. Nah, jadi asalnya persamaan kesetimbangan momen itu ya, sigma momen sama dengan 0, itu adalah PN kali E aksen kurangi CC kali D min A/2 dikurangi AS aksen dikalikan dengan Fs aksen dikali D minus D aksen. Ya. Nah, karena AS aksen dan Fs aksen dikalikan dengan D minus D aksen itu dipindah ruas ya, dari kanan ke kiri misalkan ya. Kemudian kita mau mendapatkan nilai AS aksennya, maka persamaannya dimodifikasi jadi seperti ini ya. Nah, kalau penasaran nanti coba aja sigma momen sama dengan 0 di posisi AS. Nah, nanti kan dapat AS aksennya ya dengan prinsip seperti itu. Nah, sekarang gantian bagaimana kalau lokasi AS aksen yang di sini dijadikan pusat momen ya, maka akan didapatkan persamaan AS seperti ini. Nah, ini persamaan AS-nya ya. Prinsipnya sama ya, jadi setiap gaya dikalikan dengan momen masing-masing. Nah, bagaimana kalau pusat momennya di lokasi gaya tekan beton ini CC ya, compression concrete, maka kita bisa dapatkan PN ya. Prinsipnya sama ya, setiap gaya dikalikan dengan momen masing-masing. Nah, bagaimana kondisinya kalau di sini ada tulangan juga, seperti di slide halaman sebelumnya? Ya sama saja ya, cuma persamaannya lebih panjang, karena misalkan ini ya, pusat momen di tulangan tarik AS aksen, berarti pusat momennya di sini kan. Nah, nanti akan ada komponen CS aksen level kedua ya, CS aksen 2 kali dengan momennya yang dari sini ke sini, yaitu sebesar G ya, dan seterusnya. Jadi kalau yang AS ini juga akan ada komponen CS 2 aksen kali dengan momennya ya. Yang ini juga sama saja. Jadi kalau kita pasang tulangan ada lapisan kedua di sini ya, itu akan memperpanjang persamaan ini ya. Tapi prinsipnya sama saja. Pokoknya setiap gaya dikalikan dengan momen.
Nah, tentang jenis keruntuhan, sama seperti balok ya, ada keruntuhan akibat tekan, ada keruntuhan keruntuhan akibat tarik, ada juga yang kondisinya di tengah-tengah, yaitu kondisi balance ya. Jadi, pada kolom pendek ada keruntuhan tarik, yaitu kalau tulangannya itu eh, mengalami mendapatkan beban ya, kemudian tulangannya kan pasti mengalami regangan ya, karena menerima beban akan terjadi regangan, terus meregang sampai mencapai regangan meleleh. Nah, berarti runtuhnya akibat tulangannya leleh. Tulangan itu lokasinya di zona tarik. Nah, itu disebut dengan keruntuhan tarik. Tapi kalau misalkan luas tulangan secara total di zona tarik itu terlalu banyak ya, di atas batas yang diizinkan, maka nantinya bagian tarik kolom itu akan mengalami eh, terlalu kuat ya. Makanya yang kalah justru bagian yang tekan, yang isinya itu dominan beton ya. Nah, betonnya kalah ya, jadi betonnya crashing, jadi hancur ya, bukan sekedar retak tapi hancur. Nah, itu disebut keruntuhan tekan. Nah, di antaranya ada keruntuhan balance ya, sama seperti balok, yaitu keruntuhan yang terjadi akibat kelelehan tulangan tarik bersamaan dengan crashing beton di zona tekan. Nah, jadi kita lihat di gambar ini ya. Ini kan ada zona tekan yang diarsir ya. Kemudian tingginya disebut A. Nah, A-nya ini bisa berubah-ubah sesuai dengan dimensi B kali H-nya kolom ya. Juga tergantung luas tulangan yang ada, juga tergantung dengan kuat tekan beton ya. Nah, A-nya itu berubah-ubah. Jadi kalau A-nya waktu kita cek ternyata A-nya itu lebih besar dari A balance, maka itu termasuk peruntuhan tekan ya. Nah, zona tekannya itu biasanya makin luas, jadi A-nya makin besar ya. Kemudian kalau lelehnya terjadi bersamaan dengan beton crashing, maka itu disebut dengan peruntuhan balance. Maka A-nya itu adalah sama dengan A balance. Kalau A-nya lebih kecil dari A balance, maka termasuk keruntuhan tarik ya. Maka zona tekannya makin kecil, jadi nilai A-nya mengecil ya, lebih kecil dari A balance. Nah, terus ini ada gambar saya ambil dari bukunya Pak Imron dan Pak Zulkifli ya. Ada gambar namanya diagram interaksi PM ya. P itu gaya aksial, M itu momen. Jadi untuk mengecek apakah suatu kolom itu kuat atau enggak, kita perlu buat diagram PM-nya. Jadi diagram PM itu memperlihatkan kemampuan beton untuk menahan beban ya. Kenapa mesti sampai buat diagram? Kalau balok kan enggak. Karena eh, kolom itu mengalami beban aksial dan momennya itu bersamaan ya. Jadi ada dua jenis beban yang mempengaruhi kemampuan kolom untuk menahan beban ya, yaitu beban aksial dan beban momen ya. Nah, jadi kita harus bikin seperti ini. Nah, cara membuatnya nanti saya terangkan ya. Jadi prinsipnya diagram PM ini akan memperlihatkan gaya aksial dan gaya momen nominal yang terjadi pada kolom ya. Nah, di sini itu ada dua kurva ya sebenarnya. Kurva yang garisnya tegas dan kurva yang garisnya lebih tipis ini ya, yang kemudian daerahnya diarsir. Nah, ini yang garisnya tegas itu adalah kurva fenomenal bandingkan dengan kurva ini, momen nominal ya.
Nah, di sini saya lupa belum ngasih panahnya. Nah, ini kurva yang garisnya tegas tuh adalah fenomenal versus momen nominal. Kalau yang garisnya tipis, itu adalah kurva Pi2 kali fenomenal ya, versus Pi2 kali momen nominal ya. Nah, khusus di titik ini ya, perpotongan antara kurva dengan sumbu X itu disebut lokasi di mana terjadi momen nol ya. Nanti apa yang disebut momen nol nanti saya terangkan. Jadi ini posisi momen nol, terus yang di kurva garis tipis itu I2 kali momen nol ya. Kemudian kalau kita ngecek ini ya, tarik garis vertikal ke bawah, itu adalah momen balance ya. Nah, kemudian kalau tarik garis horizontal ke sini, maka kita dapatkan P balance. Nah, di sini ada keterangan nih, ada area ke-1, area kedua, area ketiga ya. Jadi kita bisa tarik garis dari 0,0 ke sini ya. Terus dari 0,0 ke lokasi momen terbesar ya. Nah, di sini disebut region 1. Tekan aksial maksimum yang diizinkan SNI beton. SNI itu Standar Nasional Indonesia ya. Nah, di sini ada keterangan PN maksimum adalah 0,8 P0, yaitu untuk sengkang lateral. Kalau untuk sengkang spiral, P nominal maksimumnya adalah 0,85 P0 ya. Ini region 1. Kemudian region 2 yang ini, yang garisnya sampai sini ya. Itu adalah keruntuhan tekan. Nah, kemudian yang ini pas di sini itu adalah kondisi balance ya. Kemudian yang kurva ini adalah runtuhan tarik ya, di mana regangan baja lebih besar dari regangan lelehnya. Nah, jadi kalau kita bikin diagram ini ya, kemudian kita plot yang daerah arsiran, lalu kita bandingkan dengan P ultimate dan momen ultimate yang terjadi. P ultimate dan momen ultimate itu asalnya dari beban yang harus ditahan oleh kolom ya. Nah, kalau ternyata P ultimate dan momen ultimate waktu diplot ke sini ya, lokasi titiknya misalkan masih di daerah arsiran, maka berarti kolomnya itu masih kuat ya. Tapi kalau titik yang dibentuk oleh P ultimate dan momen ultimate itu lokasinya ada di luarnya daerah arsiran ya, misalkan di sini atau di sini, itu berarti kolomnya nggak kuat ya. Nanti mungkin kolomnya harus diperbesar ya. Biasanya itu sangat efektif untuk membuat daerah ini semakin besar ya, dengan membesarkan penampang kolom. Tapi bisa juga kita menaikkan luas tulangan totalnya kolom ya. Tapi dari pengalaman saya ya, kalau kita membuat tulangannya makin besar, itu nggak signifikan memperbesar area ini ya. Yang signifikan itu adalah untuk besar dimensi kolom. Itu akan signifikan mengubah luas yang diarsir ini. Nah, langkah desain kolom ya. Nilai P ultimate dan M ultimate diketahui atau dihitung dari data beban. Nah, cara ngitung P ultimate dan M ultimate prinsipnya sama seperti waktu belajar tentang balok ya. Jadi ada dead load, ada left load misalkan. Kemudian kalau ada angin ya berarti ada kombinasi akibat beban angin ya. Nah, jadi jangan lupa kalau hanya ada dead load dan left load, kombinasi terbesar itu adalah 1,2 kali dead load ditambah 1,6 kali left load ya. Maka akan didapatkan beban ultimate. Nah, dari beban ultimate itu dengan cara menganalisis struktur ya, ingat pelajaran Astruk ya, kita akan dapatkan gaya-gaya dalam yang terjadi ya. Ada momen ultimate,
ada axial ultimate atau PU ya, ada geser ultimate. Nah, dari semua yang ultimate itu, maka akan diperoleh data yang diperlukan untuk mendesain kolom ya. Nah, perkirakan dimensi B dan H penampang kolom. Jadi kondisi aktualnya sebenarnya kolomnya dibebani secara eksentrik, yaitu beban pada kolom tidak pas di atasnya tengah-tengah penampang kolom ya, tapi ada jaraknya. Nah, jaraknya itu disebut eksentrisitas. Nah, tapi kita asumsikan kolomnya itu dibebani secara konsentrik dulu. Jadi seakan-akan nggak ada efek momennya ya, tidak ada eksentrisitasnya. Itu gunanya untuk menentukan dimensi awal kolom ya. Nah, untuk kolom dengan tulangan sengkang ikat, ini persamaannya sudah saya berikan di materi sebelumnya ya. Ini untuk sengkang ikat ultimate lebih kecil dari ini ya, dari 0,65 kali 0,8 kali 0,85 supreme AG minus AST plus F yield AST ya. Yang ada di ruas kiri ini harus lebih besar sama dengan P ultimate. Nah, kalau kolomnya tulangan spiral, maka faktor reduksinya lebih besar ya, yaitu 0,75. Kemudian faktor reduksi yang satunya juga lebih besar ya, 0,85 dibandingkan dengan tulangan singkat. Nah, ruas kiri juga harus lebih besar dari PU. Nah, kemudian dari persamaan ini ya, kita bisa dapatkan agrosnya ya. Jadi di sini itu kita asumsikan kita harus punya data F prime ya, terus data F yield ya. Kemudian luas tulangan total kolom itu idealnya adalah 2% dari agros ya. Jadi kita coba-coba nih ya, paling mudah itu pakai Excel ya. Jadi misalkan AST-nya itu adalah 2% dari agros. Jadi ini kan bisa jadi satu item yang tidak diketahui gitu ya, agros dan AST itu. Karena AST adalah 2% dari agros. Nah, dengan cara coba-coba, akhirnya kita bisa dapatkan agrosnya ya. Misalkan kita mau agrosnya itu, kita mendapatkan agrosnya misalkan 1.600 cm² ya. Nah, berarti lebar penampang kolom sama dengan tinggi penampang kolom itu adalah akar dari agros ya. Misalkan agrosnya didapatkan 1.600 cm². Nah, berarti akar dari agros adalah 40 cm ya. Berarti itu adalah ukuran B-nya atau H-nya kolom. Nah, kemudian AST ya. AST-nya itu tadi diasumsikan 2% dari agros ya. Nah, maka kita bisa dapatkan B dan H-nya ini ya. Demikian cara untuk mendapatkan dimensi penampang kolom ya. Dengan cara yang cukup mudah ya. Jadi biasanya bisa dapatkan dimensi kolomnya itu sedang ya, nggak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, itu asumsi awal ya. Nanti baru kita betul-betul desain kolomnya. Jadi pertama harus hitung P0 ya. Rumus P0 ini sudah ada di kuliah sebelumnya. Kemudian kita cek kondisi fenomenal maksimum ya untuk beban konsentrik. Jadi hitung fenomenal maksimumnya pakai persamaan ini ya. Ini untuk tulangan sengkang ikat. Tapi kalau tulangannya sengkang spiral, pakai persamaan PN maksimum adalah 0,85 kali 0,85 F prime
kali A gross min AST plus F yield kali AST, ya. Kemudian hitung P ultimate-nya adalah P2 kali Pn, ya. Nah, nilai P2 untuk gaya aksial adalah konstan, yaitu 0,65 kalau untuk tulangan sengkang ikat. Kalau untuk tulangan spiral 0,75, ya. Nilai momen nominalnya 0. Nah, kemudian kita cek lagi kondisi yang lain, ya. Kalau tadi kondisi saat Pn maksimum, sekarang kondisinya saat momen murni. Momen murni itu berarti tidak ada gaya aksial, ya. Tidak ada gaya aksial berarti P ultimate-nya adalah 0. Nah, kalau menurut Nawi itu salah satu ahli beton, ya. Kalau pas kondisi momen murni, tulangan tekan AS aksen itu boleh diabaikan, ya, karena tidak menentukan kekuatan nominal. Nah, dengan demikian, dengan kesetimbangan gaya horizontal sama dengan 0, ya, maka TS adalah sama dengan CC, ya. Jadi, A untuk kondisi momen murni adalah AS kali F yield dibagi 0,85 Fc prime kali B. Nah, kemudian kalau kita ngeset pusat momen itu di tengah kolom, ya, maka lengan momennya itu untuk gaya CS aksen, lengan momennya adalah Y minus D aksen, ya, itu konstan. Karena Y dan D aksen itu konstan. Kemudian lengan momen untuk gaya CC adalah Y minus A per 2, ya. Karena A-nya berubah-ubah, maka Y minus A per 2 pun berubah-ubah, ya. Kemudian lengan momennya gaya TS itu adalah D minus Y. Karena D dan Y konstan, maka ini pun konstan, ya, D minus Y itu. Nah, lanjutannya, ada satu kondisi lagi yang harus dicek, yaitu kondisi balance, ya. Di kondisi balance, kita harus hitung A balance, P ultimate, dan M ultimate, ya. Nah, P ultimate itu adalah P2 kali P balance, ya. P2 adalah gaya P2 untuk gaya aksial adalah konstan, yaitu 0,65 untuk tulangan sengkang ikat atau 0,75 untuk tulangan sengkang spiral. Nah, nilai P2 untuk momen berubah-ubah sesuai nilai regangan baja tarik. Untuk sengkang ikat diambil dari persamaan ini, ya. Nah, persamaan 0,9 lebih besar sama dengan 0,65 ditambah regangan baja minus 0,002 kali 250/3 lebih besar sama dengan 0,65. Jadi nilai P2 itu, ya, tidak boleh melebihi 0,9 dan juga tidak boleh lebih kecil dari 0,65, ya. Jadi kalau kita menggunakan persamaan ini, ternyata nilainya dapatnya 1. Nah, jangan pakai 1, pakailah 0,9, ya. Atau kita pakai persamaan ini, ternyata nilai P2-nya didapatkannya 0,6, ya. Jangan pakai 0,6, pakailah 0,65, ya. Nah, kesamaan ini sebetulnya bisa dipresentasikan dalam bentuk gambar seperti ini, ya. Nah, ini saya ambil dari buku Pak Imran dan Pak Zulkifli, di mana di sini ada hubungan antara regangan, ya, di sumbu X versus nilai Pi, ya. Nah, Pi di sini maksudnya Pi2, ya. Saya beri nama Pi2 karena ada Pi yang satunya lagi, ya. Jadi saya beri nama Pi2 ini. Nah, jadi di kondisi penantang terkontrol tekan, Pi-nya itu selalu 0,65. Dan di kondisi penantang terkontrol tarik, Pi-nya itu 0,9. Nah, ini batas-batasnya, ya. Paling besar 0,9, paling kecil 0,65. Di antaranya, di antara penantang terkontrol tekan dan tarik, ada kesamaan Pi, yaitu Pi adalah 0,65 tambah ET minus 0,002 kali 250/3, ya. Nah, kalau di bukunya Pak Imran dan Pak Zulkifli,
nilai regangan baja ditulisnya sebagai EP ya. Kalau saya menggunakan SNI, nulisnya epsilon S ya. Nah, itu adalah hal yang sama ya. Jadi regangan steel disingkat ES, tapi kalau di sini dinamai EP ya. Itu adalah item yang sama, yaitu regangan baja. Nah, masih lanjutannya ya. Jenis keruntuhan kolom. Tadi kan sudah diterangkan ya, ada yang akibat runtuh tarik, ada yang akibat runtuh tekan ya. Nah, runtuh tarik itu kalau nilai A-nya itu adalah lebih besar dari A momen murni, tapi lebih kecil dari A balance ya. Kemudian runtuh tekan apabila nilai A-nya itu di antara nilai A balance dan H, yaitu tingginya penampang kolom. Nah, kemudian pada kondisi keruntuhan tekan ya, pilihlah atau tentukan beberapa nilai A yang memenuhi antara nilai A balance sampai H ya. Misalkan kita sudah hitung A balance pakai persamaan ya. Kita dapatkan A balance-nya 50 mili, sedangkan tinggi penampang kolomnya 500 mili. Nah, kita mau menentukan A-nya ya untuk perhitungan selanjutnya. Jadi kita boleh pilih angka berapa saja di antara nilai A balance sampai H ya. Nah, menentukan nilai-nilai A itu yang kita tentukan sendiri itu perlu untuk menghitung P ultimate dan momen ultimate ya. Nah, nanti P ultimate-nya itu adalah P2 kali Pn ya. Nah, jangan lupa sama seperti tadi ya, P2 untuk kayak aksial itu konstan, yaitu 0,65, untuk tulang sengah ikat atau 0,75 untuk tulang sengah spiral. Momen ultimate adalah P2 kali Mn. Nah, kalau P2 ini berubah-ubah untuk momen ya, sesuai dengan nilai regangan baja tarik. Untuk sengkang ikat, ambil dari persamaan ini. Ya. Nah, kemudian kondisi keruntuhan tarik. Tentukan beberapa nilai A di antara nilai A momen murni sampai nilai A balance. Jadi kita hitung dulu A momen murninya berapa, A balance berapa. Nah, kita milih nilai A itu di antara kedua nilai ini ya, bebas mau berapa aja. Itu yang nanti kita gunakan untuk hitung P ultimate dan momen ultimate ya. Jadi P ultimate itu adalah P2 kali Pn. Nah, Pn-nya ini itulah yang dihitung menggunakan nilai A ya. Demikian pula momen ultimate-nya adalah P2 kali Mn. Nah, nilai momen nominal ini dihitungnya menggunakan nilai A yang kita pilih sendiri itu ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau P2-nya momen itu berubah-ubah. Jadi, kita pakai persamaan ini ya, yang tadi ada gambarnya atau diagramnya di halaman sebelumnya. Nah, kemudian kalau sudah punya beberapa nilai momen nominal dan fenomenal, dan juga beberapa nilai P2 kali fenomenal dan P2 kali momen nominal, buat tabelnya ya, kemudian dari tabel buat gambarnya. Nah, inilah gambarnya. Jadi yang fenomenal versus momen nominal itu yang garisnya hitam solid ini ya. Terus kalau yang P2 nominal versus P2 momen nominal itu yang gambarnya garisnya lebih tipis ya. Kemudian ada daerah arsirnya. Nah, nanti kita bandingkan dengan gaya luar yang terjadi ya. Gaya akibat beban yang terjadi itu adalah momen ultimate dan pre-ultimate ya. Bisa akibat deadlock, load, gempa, angin ya, macam-macam. Kalau di luar negeri termasuk salju misalkan ya. Nah, pre-ultimate dan momen ultimate itu kita itu bisa hitung manual ya. Pakai prinsip di pelajaran Anstruk ya, prinsip gaya dalam. Nah, tapi bisa juga kita ngitung pakai program ya, misalkan pakai SAP atau FAPS. Nanti akan keluar gaya-gaya dalam yang terjadi pada
pada ini ya, pada kolom ataupun balok. Nah, karena kita sedang bahas kolom, maka kita misalkan kita pakai program SAT, kita hanya ambil gaya dalam yang terjadi pada kolom ya. Nah, gaya dalam yang terjadi pada kolom itu kita plot sebagai titik di sini ya. Kalau ternyata lokasi titiknya masih di daerah arsir, oke, berarti kolomnya masih kuat ya. Tapi kalau kita plot titik gaya titik gaya dalam itu di luar diagram, berarti kolomnya itu nggak kuat ya. Berarti dimensi kolom harus diperbesar, ulangannya harus tambah ya. Nah, sekarang tulangan sengkang ya. Tulangan sengkang kolom itu didesain berdasarkan gaya geser yang terjadi ya, dan akibat gaya tekan juga. Jadi persamaannya itu seperti ini ya, sedikit berbeda dengan yang ada di balok ya. Jadi persamaan geser pada balok beda dengan yang kolom. Bandingkan saja nanti ya kalau mau membandingkan. Kalau persamaan geser balok itu adanya di pelajaran elemen ya semester lalu. Nah, jadi ini ada komponen NU ya, kemudian agros, patokan beton, lebar kolom, tinggi efektif kolom. Nah, NU-nya ini adalah beban aksial ultimate yang terjadi bersamaan dengan gaya geser ultimate. Ya. Nah, kalau di balok ini nggak ada NU-nya ya. Nah, kemudian kalau ini akibat beton ya, jadi ini gaya geser disumbangkan oleh beton. Nah, persamaan ini dipakai untuk kolom yang mengalami gaya geser dan aksial tekan ya. Nah, kalau persamaan yang kedua itu untuk kolom yang mengalami kombinasi gaya geser dan aksial tarik. Nah, itu bedanya ya. Kalau yang persamaan atas untuk aksial tekan, yang ini untuk aksial tarik. Nah, di sini juga ada NU ya. Nah, NU-nya itu adalah beban aksial yang terjadi bersamaan dengan gaya geser ultimate. Nah, kalau agros itu sudah pasti luasnya kolom ya. Untuk penapang persegi pasti B kali H ya. Untuk kolom bundar, agrosnya itu bukan seperempat pi D kuadrat saja, tapi dikalikan dengan tapi diambilnya dari sini, dari persamaan ini, diameter penampang kali 0,8 diameter penampang ya. Tapi ini persamaan pendekatan saja ya. Sebenarnya masih lebih akurat pakai seperempat pi kali diameter kuadrat. Nah, kalau kita sudah punya nilai gaya geser yang disumbangkan oleh beton, jangan lupa kita cek juga gaya geser yang disumbangkan oleh baja ya. Kalau yang disumbangkan oleh beton kan namanya VC ya, gaya geser konkrit. Kalau yang disumbangkan oleh baja namanya VS ya, yaitu gaya geser yang disumbangkan oleh steel. Nah, gaya geser sumbangan baja itu adalah luas tulangan geser kali F yield-nya baja kali tinggi penampang kolom dibagi dengan spasi ya. Nah, luas tulangan geser itu adalah jumlah kaki tulangan dikalikan jumlah kaki tulang geser ya maksudnya ya, dikalikan dengan luas tulangan geser ya. Nah, apa itu kaki tulang geser? Lihat di pelajaran elemen beton ya, apa yang disebut dengan kaki tulang geser. Nah, kemudian sudah punya VC dan VS, kita jumlahkan ya. Yang ini dari sumbangan konkrit, yang ini sumbangan dari steel ya. Dijumlahkan adalah Vn. Nah, jangan lupa Vn-nya harus dikalikan dengan Pi sebelum dibandingkan dengan V ultimate ya. Jadi Pi itu adalah faktor reduksi geser ya. Jadi kekuatan geser ini atau faktor atau fenomenal ini seakan-akan diperkecil ya menggunakan faktor reduksi karena dikali 0,75 baru dibandingkan dengan gaya geser ultimate ya. Jadi kita bandingkan apakah P
IVE-nya itu kuat atau enggak ya. Kalau lebih besar dari V ultimate berarti oke ya. Tapi kalau ternyata lebih kecil, berarti sengkangnya itu harus spasinya dikecilkan ya. Jadi jarak-jaraknya dikecilkan, atau mungkin perlu juga memperbesar diameternya tulangan sengkang ya. Nah, secara tulangan sengkang itu spasi maksimumnya sama seperti balok ya. Jadi ada zona 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena ini pelajaran semester lalu, saya tidak ulangi ya. Kalau lupa nanti baca aja di materi semester yang lalu ya. Nah, referensi itu ya biasa. Nah, mungkin ada yang mau bertanya nggak sebelum saya masuk contoh soal? Bu, izin tanya, Bu. Boleh, boleh. Yang untuk momen murni tadi maksudnya gimana, Bu? Ini contoh soal aja ya nanti ya. Momen murni itu maksudnya nggak ada reaksinya ya. Jadi hanya nahan momen saja, tidak ada reaksial ya. Jadi posisinya itu kan momen murni ya, nggak ada gaya aksial. Ini kan yang sumbu Y itu gaya aksial ya, sumbu X-nya momen ya. Nah, kalau momen murni nggak ada gaya aksialnya, gaya aksialnya 0. Nah, berarti di sini nih posisinya nih, di M0 nih ya, ini di sini. Nah, kapan terjadi M0? M0-nya berapa? Nanti ada di contoh soal ya cara ngitungnya. Supaya lebih jelas, karena ini baru teorinya aja. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Nah, ada? Ada nggak? Ada yang mau nanya nggak sebelum masuk contoh soal? Kalau nggak ada, saya ganti ya contoh soal ya sekarang ya. Nah, kelihatan nggak contoh soalnya? Nah, saya mulai ya. Ini contoh soalnya supaya mudah. Di sini cuma ada 2 lapis tulangan ya, yang atas dan yang bawah. Tengah-tengahnya nggak saya gambari tulangan ya, karena nanti persamaannya akan sangat panjang ya untuk mencapai keseimbangan gaya. Jadi kita pakai contoh soal yang sederhana ya, di mana hanya ada tulangan atas dan tulangan bawah. Nah, ini disebutnya tulangan tekan ya, jadi AS aksen, yang bawahnya disebut tulangan tarik atau AS. Nah, kemudian di bagian gaya ya, seperti biasa, ada compression steel, ada compression concrete, ada tension steel ya. Nah, kemudian kita lihat datanya ya. Kolom sengkang ikat di sini diketahui ini gambarnya nggak proporsional ya, maaf ya. Jadi ini kan B-nya 400, H-nya 500, tapi kelihatannya di gambar ini B-nya sedikit lebih lebar daripada H-nya ya. Ini gambarnya nggak proporsional, tapi ya kita pakai saja data ini ya, bahwa B-nya itu 400, H-nya 500 mili. Kemudian Y-nya, yaitu kan setengah H ya, yaitu dari sini sampai sini. Karena setengah H berarti 250 mili ya. Kemudian DAC-nya diketahui 55 mm ya, di sini di aksen ya. Kemudian di double aksel 55 mm, D-nya 445 mm ya. Nah, kemudian ada beban aksial eksentrik. Eksentrik itu maksudnya untuk yang terlambat tadi ya. Beban eksentrik itu maksudnya gaya aksialnya tidak tepat di tengah penampang kolom ya, ada jaraknya. Nah, jarak dari pusat penampang kolom ke gaya itu disebut eksentrisitas ya. Maka
Gayanya disebut gaya atau beban aksial eksentrik ya. Ada titik yang ada tanda tambah warna biru ini ya. Sehingga menghasilkan gaya tahan aksial nominal sebesar Tn. Nah, ini masih data juga ya. Diketahui regangan beton atau konkrit ya saat ultimate. Ultimate itu pada saat betonnya pecah. Untuk beton normal, ECU itu 0,003 ya. Tekan beton 30 megapascal. Nah, beta 1 itu persamaannya saya ambil dari Standar Nasional Indonesia tentang beton ya. Ada persamaan ini. Nah, masukkan F-nya, maka didapatkan beta 1-nya 0,84. F-nya 400 megapascal. Modulus bajanya 200.000 megapascal. Diameter tulangan baja 25 mm. Jadi luas tulangan baja satu buah ya, 1/4 pi kali 25 kuadrat itu adalah 490,87 mm kuadrat ya. Nah, dari gambar bisa dilihat ya, jumlah tulangan tariknya 3, tulangan tekannya 3 ya, totalnya 6 ya, 3 tambah 3, 6. Nah, kemudian luas tulangan yang tarik ya, kan ada 3, jadi 3 kali 490,87, yaitu 1473 mm kuadrat. Ais aksen sama ya, 3 buah tulangan, jadi luasnya sama, 1473. AS total ya, yaitu AS ditambah AS aksen. AS total itu adalah 1473 tambah 1473, didapatkan 2945. Agros ya, agros itu adalah B dikali H-nya penampang kolom ya. Tadi kan ada data B dan H, jadi dikalikan didapatkan 200.000 mm kuadrat. Lalu diketahui rho gross. Rho gross itu rasio tulangan kolom ya, 0,01473 atau 1,47%. Kalau idealnya kan 2% ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, tapi masih masuk ke dalam range rasio tulangan kolom ya, yaitu antara 1 sampai 2,5%. Nah, kemudian P1 untuk gaya aksial dan momen itu 0,8. P2 selalu konstan ya untuk gaya aksial sebesar 0,65. Nah, ini P2 yang untuk momen ya. Nah, P2 untuk momen itu berubah-ubah ya sesuai dengan regangan bajanya. Kemudian P2-nya konstan 0,9 hanya untuk momen nominal murni ya. Kalau momennya Jam berapa bukan, stop? Bentar lagi juga ya. kalau momennya momen nominal murni, P2-nya 0,9 ya. Tapi kalau untuk momen yang bukan nominal murni, kita pakai persamaan ini karena regangan bajanya berubah-ubah ya. Nah, kemudian mulai ya analisis. P0, P0-nya pakai persamaan yang sudah diajarkan 3 minggu yang lalu ya. P0 apa nanti dibaca lagi ya. Pakai persamaan ini kan semua datanya diketahui ya, tinggal masukkan datanya ke sini, maka didapatkan P0. Kemudian P nominal maksimum, P1 kali P0 ya. P1-nya tadi sudah ada ya di tabel halaman sebelumnya, P0-nya ini, jadi didapatkan nilai P0 ya, dalam satuan kilonewton. Kemudian P ultimate, P ultimate itu P2 kali Pn. Nah, P2-nya tadi sudah ditampilkan ya di tabel di halaman sebelumnya. P2 kali Pn, dapatkan ini ya. Kemudian P kondisi 0,1. 0,1 apa? 0,1 agros kali F prime ya. Nah, masukkan saja berapa agrosnya, berapa kuat tekan betonnya ya, didapatkan 600 kN. Nah, kemudian kondisi momen murni pada saat P ultimate-nya 0 ya. Kalau menurut Nawi,
tulangan tekannya boleh diabaikan karena saat tidak ada gaya tekan ultimate, AS itu tidak menentukan kekuatan nominal ya. Maka dengan kesetimbangan gaya horizontal sama dengan 0, kita dapatkan tension di baja sama dengan compression beton ya. Nah, dengan persamaan tension baja itu kan AS kali F yield ya. Kemudian compression beton itu 0,85 Fc prime kali A dan B ya. Nah, jadi dari persamaan itu kita bisa dapatkan A-nya ya. A itu adalah ASF yield dibagi 0,85 Fc prime B. Nah, dapat ini makanya ya. Ini kondisi momen murni. Kemudian JD itu adalah lengan D dikurangi A per 2 ya. Kemudian momen nominal yaitu gaya tarik baja kali lengan momen ya. Gaya tarik baja kan AS kali F yield kali lengan momen ya. Kemudian kondisi momen murni ya. Kalau kondisi momen murni P2 untuk MN itu adalah 0,9 ya. Jadi masukkan 0,9 kali MN ya, didapatkan M ultimate-nya. Nah, dengan pusat momen kita set berada di tengah ketinggian penampang kolom ya, maka lengan momen untuk gaya CS aksen itu adalah Y minus D aksen ya. Nanti cek di gambar ya. Lengan momen untuk CS aksen itu adalah Y minus D aksen. Itu konstan ya, karena Y tetap, D aksen juga tetap. Kemudian lengan momen untuk CC. Nah, ini berubah-ubah karena Y minus, ini bukan A balansi tapi A ya, saya lupa ubah. Y minus A bagi 2 ya. Nah, A-nya itu kan berubah-ubah. Jadi lengan momen itu akan berubah-ubah ya. Nah, lengan momen TS itu adalah D minus Y. Itu juga konstan ya. Karena D dan Y itu angkanya tetap. Nah, sekarang kita ngecek kondisi balance dulu ya. Di situ kita gunakan data regangan konkret sal ultimate 0,03 yang terjadi bersamaan dengan leleh di tulangan baja tarik sebesar 0,02 ya. Jadi regangan baja tarik 0,02 ya. Terus gunakan segitiga regangan ya. Dengan perbandingan segitiga kita dapatkan CB adalah epsilon konkret sal ultimate kali D dibagi regangan steel ya, regangan baja, tambah regangan konkret sal ultimate ya. Nanti cek di gambar regangan kolom ya, persamaan segitiga. Nah, ini sama saja seperti waktu belajar balok kan sering pakai persamaan segitiga ya, persamaan regangan dari gambar segitiga regangan. Nah, jadi kita sudah punya CB ya, 467 mm. Kemudian A balance, yaitu beta 1 kali balance, kali C balance ya, beta 1 kali C balance. Nah, kemudian regangan baja tekan ya, CS aksen, yaitu C balance dikurangi D aksen dikali ECU dibagi CB ya. Nah, semuanya sudah diketahui kan angkanya, langsung masukkan, kita dapatkan S aksen ya. Kemudian tegangan baja tekan, itu adalah regangan kali modulus ya. Jadi regangan baja tekan kali modulus baja ya. Ternyata angkanya 476. Padahal F yield-nya kan tadi ketahui 400 ya. Nah, berarti tulangan tekannya sudah leleh karena melebihi F yield ya. Nah, kita ambil Fs-nya jangan yang 476 tapi ambillah yang 400 megapascal saja ya. Jadi dibatasi. Kemudian CS aksen ya. CS aksen itu KS aksen kali Fs aksen ya. KS aksen kan tadi sudah diketahui ya dari soal. Fs aksennya 400 megapascal ya. Nah, jadi kita ketahui nilai tegangan baja tekan ya. Kemudian compression pada beton ya, yaitu 0,85 kali Fc prime
kali A kali B. Nah, sekarang kita akan lagi bahas kondisi balance. Maka A-nya dinamai A balance ya. Nah, semuanya kan ada datanya nih. F supreme ada, A balance sudah dihitung, B diketahui ya. Jadi kita dapatkan CC. Kemudian TS ya, tension dibaca. Tension dibaca juga datanya diketahui ya. AS kan tadi sudah ada, FD juga ada ya. Jadi kita dapatkan TS. Kemudian P-balance ya. P-balance itu sebetulnya adalah fenomenal, tapi kondisinya pada saat kondisi balance ya. Jadi kita pakai persamaan fenomenal untuk menghitung P-balance ya. P-balance itu adalah CS aksen plus CC minus TS. Nah, sebenarnya ini adalah persamaan fenomenal ya. Karena P-balance adalah bagian dari fenomenal, maka kita bisa gunakan persamaan ini. Kemudian P ultimate-nya, yaitu P2 kali P-balance ya. Didapatkan 1479 kilonewton. Kemudian tegangan baca ya. Tegangan bacanya 0,002 kan, kalau bacanya leleh ya. Nah, kemudian P2-nya itu dihitung pakai persamaan yang ada di diagram tadi ya. 0,9 harus lebih besar dari 0,65 dan seterusnya. Nah, ini adalah 0,65 itu batasnya pi, 0,9 itu batas atasnya pi ya, batas atasnya pi 2. Nah, didapatkan 0,65 pas ya kebenaran. Maka pi 2-nya 0,65. Nah, kemudian kita hitung momen nominal kondisi balance ya, yaitu P balance kali E. Nah, P balance itu terdiri dari CS aksen, CC, TS ya. Kemudian eksentrisitasnya itu terdiri dari lengan momen masing-masing gaya ya. CS aksen lengan momennya Y min D aksen. CC lengan momennya Y min upper 2. TS lengan momennya D minus Y ya. Jadi kita bisa dapat momen balance ya. Kemudian M ultimate adalah P2 kali momen balance. P2-nya kan tadi sudah dihitung ya, 0,65. Nah, jadi didapatkan M ultimate ya. Nah, di teori tadi kita kan bahas ada peruntuhan tarik, ada peruntuhan tekan ya. Peruntuhan tarik terjadi kalau nilai A-nya itu di antara A momen murni dengan A balance ya. Kemudian peruntuhan tekan terjadi bila nilai A-nya di antara A balance dengan tinggi penantang kolom ya. Tadi dari perhitungan kita sudah mendapatkan nilai A momen murni. Nilai A balance juga sudah didapatkan ya. Hanya dapat dari data soal. Nah, sekarang kita punya dua range A ya. Jadi ada yang A-nya di antara 57,75 sampai 223. Ada yang A-nya di antara 223 sampai 500 ya. Nah, nilai A ini yang kita boleh pilih mau berapa milimeter ya untuk menghitung fenomena. Nah, sekarang ini yang pertama ya. Kalau ini nilai A-nya itu bukan hasil ngetik begitu saja ya, tapi pakai fasilitas Goalseek di Microsoft Excel ya. Nah, apa itu Goalseek? Itu untuk hitung balik ya. Jadi gini, ini kan sebenarnya persamaannya sama persis dengan di halaman sebelumnya ya. Jadi di Excel tuh saya copy sheet ya, sheet yang tadi pertama itu saya copy jadi sheet yang kedua. Nah, terus sekarang saya ingin momen ultimate-nya saya ingin jadi 0 ya, bukan angka ya, 0 aja ya. Nah, berapa A-nya? Nah, saya pakai fasilitas Goalseek di Excel ya. Cara pakainya lihat di YouTube. Nah, saya set si momen ultimate 0, nanti Excel-nya yang akan hitung berapa sih nilai A-nya yang akan menghasilkan M ultimate-nya 0 ya. Nah, didapatkan ternyata A-nya itu adalah 23,07. Nah, saya perlu ini karena untuk ngeplot grafik nanti ya,
Jadi nanti kan ada kondisi saya harus ngeplot grafik di mana M ultimate-nya itu 0. Nah, jadi saya ngitungnya hitung balik, hitung mundur gitu ya, menggunakan Golsig ya. Nanti lihat sendiri di YouTube cara pakai Golsig. Nah, persamaannya sama ya dengan yang halaman sebelumnya, persis sama, cuma beda angka ya. Nah, sekarang kondisi keruntuhan tarik. Nah, kalau ini saya milih ya, saya pilih pingin 75 mm. Saya pilih 75 mm ke bawah, ini pasti berubah semua kan angkanya ya. Nah, berubah semua sampai saya dapatkan M ultimate-nya 309,75 ya. P ultimate-nya juga dapat, pokoknya semuanya dapat karena persamaannya kan sama ya. Tapi yang harus kalian perhatiin ini sih pas hitung F aksen ya. Nah, F aksen itu lebih kecil dari tulangan tekan ya. Nah, kita pakai 232. Kalau yang di halaman pertama, tadi kan kebenaran Fs aksennya lebih besar dari F yield ya, maka diambil 400 megapascal. Nah, jadi kadang-kadang kita jangan langsung pakai ya, kita cek dulu apakah Fs-nya lebih kecil atau lebih besar dari F yield ya. Ini juga Fs-nya ini kan lebih besar dari F yield ya. Nah, jadi kita ambil yang 400 megapascal saja ya, jangan yang besar seperti ini. Nah, demikian pula kalau kita sedang hitung P2 ya. Misalkan kita pakai persamaan ini, hanya kita mendapatkan P2-nya 1,47. Padahal batas maksimum kan 0,9 ya. Maka kita ambil P2-nya itu yang 0,9, jangan 1,47 ya. Walaupun persamaannya persis sama menggunakan sheet yang pertama tadi ya. Nah, ini saya sudah hitung pakai A yang saya pilih sendiri ya, 75 mm. Kemudian saya pilih lagi A-nya 100 ya, 100 mm. Sama semua ya, kan ini berubah otomatis ya kalau saya hitung A-nya. Jangan lupa cek Fs aksennya, terus cek Fs-nya ya. Terus cek P2-nya, lebih kecil atau lebih besar dari 0,9 ya. Nah, terus ini juga selanjutnya masih milih sendiri ya, hanya 125 ya. Terus pilih lagi A-nya 150. Ini sekarang 200 ya. Nah, sekarang kondisi tulangan tekan ya. Tadi kan ada range-nya ya. Kondisi tulangan tekan itu kalau A-nya itu antara 233 mili sampai 500 mili ya. Nah, saya milih 250. Nah, ke bawah kan pasti berubah semua ya. Terus saya pilih lagi A-nya 275. Terus saya pilih lagi 300, 350, terus 360. Nah, kalau ini hasil Golsig lagi ya. Saya pakai Golsig supaya supaya nilai A agar nilai Fs positif. Jadi saya pakai Golsig supaya nilai Fs-nya positif ya. Ini Fs-nya ini 0,1 ya. Nah, saya ingin mendapatkan Fs-nya itu positif ya. Untuk ngeplot grafiknya supaya bentuknya itu nggak patah-patah ya. Jadi smooth gitu ya. Jadi saya perlu titik di lokasi tertentu. Nah, itu perlu yang Fs-nya itu positif ya. Nah, karena saya ingin 0,1 Fs-nya ya, maka akhirnya saya hitung balik A-nya itu harus 371,83 mm ya. Nah, kemudian ini ya, kalau A-nya sama dengan H ya. A-nya itu setinggi penambang kolom. Jadi semua penambang kolom mengalami tekan ya, karena A-nya meliputi semua penambang kolom. Nah, semua angka tadi yang hasil itu diplot jadi tabel ya, ditampilkan. Nah, kemudian diplot jadi kurva seperti ini ya. Ini yang luar ya, kurva yang luar itu adalah
eh, P nominal versus M nominal ya. Nah ini MN versus PN ya. MN itu yang sumbu X, PN itu sumbu Y. Terus kurva yang orange yang di dalam itu adalah kalau MN-nya dikalikan dengan P2 ya. Jadi kolom yang ini dikalikan dengan P2, jadinya kolom ini ya. Kemudian kolom PN ini dikali P2 menjadi kolom yang ini, angka-angkanya ya. Nah, diplot di sini. Nah, terus kita itu kalau mau tahu apakah suatu kolom kuat atau enggak, kalau kita punya data M ultimate dan P ultimate dalam bentuk titik ya, taruhlah di mana misalkan kita punya data M ultimate-nya 300 kN ya, kemudian P ultimate-nya 6.200 kilonewton ya. M ultimate-nya 300. Terus diketahui P ultimate-nya 6.200 ya di sini ya, di luar kurva. Di luar kurva biru juga di luar kurva orange. Nah, itu jelas-jelas sangat kuat kolomnya ya. Nah, kemudian gimana misalkan momennya 300 ya. Momennya 300 kN. P ultimate-nya diketahui 4.000. Nah, berarti di sini ya, masih di dalam kurva biru, tapi di luar kurva orange. Itu juga nggak kuat berarti kolomnya ya. Yang kuat itu kalau lokasi bebannya, waktu di plot titiknya itu masih di dalam kurva orange ini. Ya, misalkan 300, momennya 300 kN, kemudian P ultimate-nya 2000 kN. Di sini misalkan ya. Nah, itu masih oke kolomnya ya. Kalau ternyata kalian menemukannya ada di luar kurva orange, yang berarti besarkan dimensi penantang kolom. Dan kalau perlu, tambah juga tulangannya. Ya. Sampai akhirnya, kalau diplot ada di dalam daerah orange ini. Nah, supaya paham ya, saya kasih tugas ya. Tugasnya ini ya. Ini saya stop share dulu. Saya ganti ya. Sekarang jadi tugas. Nah, ini tugasnya. Nanti di-uploadnya di website e-learning ya. Jadi tugasnya boleh dikumpulkan dalam bentuk Excel ya. Untuk pas soal yang tentang pembuat diagram PM ya. Karena kalau dijadiin PDF kadang-kadang kepotong ya. Kalau ngeset halamannya nggak pas. Tapi di sini bukan cuma soal diagram momen aja ya. Di sini ada soal tentang kolom dikasih beban pas di tengah-tengah, yaitu beban konsentrik ya. Oh ini kalian jawabnya boleh tulis tangan ya, boleh tulis tangan terus di scan. Kita mau diketik juga boleh, terserah kan ya. Kalau ini bebas, boleh tulis tangan, boleh diketik, tapi yang jelas nanti di scan terus diupload ke website learning ya. Nah ini pakai persamaan ini ya. Jadi kalau satu-satu hitung beban terpusat, terus sama satu-duanya hitung PN-nya ya. Kalau ini masih gampang ya, masih sangat mudah. Nah ini yang panjang seperti tadi ya cara pengerjaannya. Jadi saya kasih soalnya persis seperti contoh soal tadi, cuma beda angka ya. Jadi di sini saya memberikan data ada P ultimate 2000 kilonewton, M ultimate-nya 300 kN ya. Nah, jadi nanti plotlah 300,2000 ini ya, 300,2000 titiknya di mana lokasinya, apakah masih di dalam kurva P2PN versus P2NN atau sudah di luarnya ya. Jadi ini soalnya buat tabel. Nah, kalau saya bilang buat tabel berarti kan ngitung detailnya juga ada ya. Jadi maksud saya jangan seperti kakak tingkat kalian langsung aja buat tabel. Tapi tabelnya dari mana gitu, angkanya kan harus ada penjelasannya ya, seperti tadi hitung satu-satu gitu ya, baru bikin tabelnya. Jadi jangan langsung
tabelnya sudah jadi ya. Nah, jadi hitung dulu, lalu buat tabelnya, lalu buat diagramnya, lalu cek lokasi titiknya, apakah di dalam atau di luar daerah kurva ya. Nah, kemudian ini datanya ya. Nah, kalau nomor 3 itu tentang sengkang kolom ya. Tentang sengkang kan tadi baru saya ajarkan ya pakai persamaan ini ya. Nah, jadi pakai persamaan yang ada untuk menghitung sengkang kolom ya. Kemudian jangan lupa gambar ya. Nah, ini soal L yang gambarkan sengkangnya ya. Jadi lokasi kritisnya di mana ya. Ini persamaannya hitung ya, VC-nya berapa. Terus dan seterusnya ya. Nah, waktu ngerjainnya saya beri waktu 2 minggu ya. Nah, ini 2 minggu lagi. Kalau tugasnya Pak Sutanto, biasanya sih dikumpulinya di TU Sipil ya. Tapi Pak Sutanto juga suka nggak ngasih tahu kapan ngumpulinnya ya. Jadi saya nggak berani bilang kumpulkan hari ini gitu. Nanti salah kan takutnya gitu. Jadi baiknya ditanyakan ke beliau nanti ya. Kapan mau mengumpulkan tugasnya Pak Sutanto. Nah, kalau tugas yang dari saya dikumpulkannya di web e-learning ya, 2 minggu lagi. Nah, terus mengenai ujian tengah semester ya, kalau kami itu rencananya ujian tengah semesternya dipisah antara materi Pak Sutanto dengan materi saya ya. Nah, Pak Sutanto belum ngasih tahu kapan mau mengadakan UTS ya. Pak Sutanto itu udah ngajar 3 kali ya, kalau nggak salah ya. Kan beliau ngajarnya kalau nggak 5 kali, 6 kali ya. Jadi kapan beliau ngajar kelima atau keenam itulah UTS ya. Terus saya ngajar dengan hari ini sudah 4 kali. Jadi mungkin saya ngasih UTS-nya sesudah Pak Sutanto ya. Jadi Pak Sutanto duluan ngasih UTS baru saya gitu ya. Jadi UTS-nya masing-masing. Yang UTS Pak Sutanto materinya beliau, UTS dari saya materi saya gitu ya. Supaya nggak terlalu banyak ya bahan UTS-nya. Nah, nanti baru Pak Ari yang terakhir ngajar ya. Nah, terus pesan saya ya, kan kalian ada mengerjakan tugas besar ya. Tugas besarnya kan tentang bangunan. Terus pasti ada kolom kan, ya. Nah, mendesain kolomnya itu ya seperti tadi yang saya ajarkan ya, pakai diagram PM. Ya, jadi jangan seperti kakak tingkat kalian ya. Saya pernah baca tugas besarnya itu menentukan tulangan kolomnya itu cuma langsung 2% dari agros gitu. Ya, itu kan berarti nggak ngecek apakah tulangannya, apakah kolomnya kuat atau enggak menahan beban ya. Padahal kan beban dari gaya ultimate kan ada, tapi nggak dia cek gitu dalam bentuk diagram. Jadi tulangannya berapa kan harus dibuktikan kuat atau enggaknya ya. Terus ini juga yang tugas besarnya kakak tingkat juga ada yang sengkang kolomnya itu dia hitungnya cuma apa ya, sekian persennya rampang. Nah, itu juga salah ya, karena kan ngitung sengkang kolom itu kan berdasarkan gaya geser. Berapa gaya gesernya, maka kita siapkan berapa gaya geser nominal kolom, maka kita dapatkan spasi sengkang ya, dengan cuma sekian persen dari luas kolom ya kan nggak mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum saya ini sebelum saya ini mau print screen ya. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada yang bertanya, coba nyalain kamera. Kita print screen dulu ya buat absen.
4 halaman ya. Oke, halaman pertama dulu ya. 1. Sekarang halaman kedua. 2. Halaman ketiga. Udah 4 halaman. Ya. Nah, mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak? Sebelum saya tutup. Nah, ada yang bertanya? Ya, udah, saya cukupkan sekian ya kuliahnya. Jangan lupa isi absen di web e-learning. Ya, ada yang bertanya? Buka Kak ini. Buka mikrofon. Kalau nggak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian ya. Makasih udah join di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.